Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mabur semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya beberapa minggu ini selama menggunakan DJI Avata. Ya, berbicara FPV ya, drone FPV itu sebenarnya treatmentnya beda sama aerial karena drone ini bisa full manual, yaitu acro ya, bisa kita jungkir balikin seperti yang Anda lihat saat ini FPV ya, from pilot view. Jadi apa yang ada di gambar ini, goyang-goyangannya itu persis seperti yang kita lihat di dalam goggles. Kita simak aja kelanjutannya ceritanya di video kali ini. Welcome to Amri Rose Channel. Oke, sobat mabur semuanya. Kali ini kita akan terbang bareng kawan ya, di masih sekitaran Batang. Kali ini kita bersama Mas Hoir ini. Ya, ini dia Mas Hoir. Venue kita kali ini adalah di lapangan Panangkan di Cepoko Kuning, daerah. Ya, ini dia armadanya Mas Hoir itu. Dia pakai 5 inch ya, Raja Wali Burok. Dia udah main freestyle udah agak lama ya. Kita coba aja bareng-bareng terbang. Oke, enjoy ya. Sambil kita ngobrol, sambil kita lihat-lihat hasil footage-nya. Mungkin yang dilihat dari hasil footage ini lebih smooth ya, karena saya sudah oper ke Giro Flow. Oke, nah ini dari cerita yang di lapangan ini ya. Jadi lapangan ini tuh sebenarnya dadakan banget kita temuin ya. Jadi janjian sama Mas Koiru ini ketemu di mana ini yang sekiranya nggak terlalu jauh ya, dari kebetulan lokasi Mas Koiru dan saya itu lumayan agak jauh lah. Mungkin Mas Koiru agak naik di bukit-bukit, kalau saya agak bawah ya, deket pantai gitu. Jadi kita cari yang di tengah-tengah. Nah kebetulan cocok banget ini, kita cari Google Map, ada namanya lapangan Panangkan. Lapangan Panangkan ini terletak di tengah-tengah tempat kita ya, gitu. Itu udah agak naik, cuman pas lah ya. Di sini kebetulan lapangannya tuh emang agak tenang ya, sepi juga gitu. Emang kita nyarinya yang sepi agar safety ya. Kalau agak rame itu lumayan agak serem sebenarnya gitu. Nah, di lapangan ini ada beberapa point of interest sih sebenarnya. Yang pertama adalah lapangannya itu sendiri, mungkin kalau ada aktivitas ya di situ bisa kita shoot. Kemudian ada jalan yang membelah antara lapangan dan sawah. Sawahnya tuh kalau pastinya kalau lagi ini ya, padinya udah mau siap panen itu biasanya bagus ya, udah menguning lah, padi udah menguning itu pastinya bagus sih nanti suatu saat kalau ngesut di sini. Ya sedikit cerita ya tentang beberapa minggu menggunakan Avata ini. Sebenarnya drone ini tuh kecil, compact banget, dan bener-bener enak dibawa kemana-mana juga enak. Dan manajemen baterainya tuh menurut saya oke banget lah, udah oke banget. Jadi kalau kita terbang acro itu bisa dapat 11 sampai 12 menit, dan di mode normal itu bisa sampai 13 sampai 15 mungkin ya kalau kita terbangnya agak santai gitu. Itu menurut saya untuk FPV ya, ukuran FPV dari cerita teman-teman yang udah lama menggunakan itu biasanya udah cuma 7 menit, ini bisa dapat waktu yang lama untuk terbang. Kalau saya sih tipe yang tidak terlalu memaksakan ya, drone-nya harus bisa jungkir balik, freestyle dan lain-lain, karena kita kembali lagi ini fungsi drone-nya untuk apa. Drone ini tuh masuk ke kategori Cinewoop ya. Cinewoop itu lebih ke drone yang lebih ke arah sinematik ya. Jadi bagi para pengguna aerial sebelumnya cocok banget menggunakan drone ini, sudah pasti, karena kalau kita di aerial kita kan banyak ngambilnya kan ini aja ya, apa namanya, footage yang istilahnya stabil, nggak banyak movement yang ekstrim ya. Seperti itu ya, cocok banget pakai Avata. Avata itu untuk para aerial istilahnya, yang sebelumnya megang aerial untuk pengen nyobain experience di FPV drone. Drone Avata ini udah paling cocok lah untuk kita ya, sebagai orang yang pengen masuk ke dunia FPV begitu ya. Jadi untuk plusnya, yaitu plusnya dari saya lumayan banyak ya.
kita emang minusnya tuh budgetnya sih, budget untuk belinya emang agak mahal, cuman dengan fasilitas yang diberikan untuk DJI ini dari safety dan lain-lain, menurut saya worth sih. Kenapa worth? Karena kalau kita sudah ke ranah produksi nanti sudah ada klien yang menggunakan itu, jadi kita menerbangkannya tuh agak tenang karena safety-nya lumayan banyak. Oke, ini juga gogglesnya udah saya hack ya, FCC-nya. Experience-nya sih saya belum nyobain untuk tes range ya. Range-nya udah bisa sampai jauh atau belum, tapi dari cerita kawan-kawan sih, oh kalau di hack itu udah lumayan bisa jauh banget range-nya. Jadi lumayan ya kalau kita main long range suatu saat misal di daerah-daerah perbukitan dan lain-lain. Cuman ada cumannya nih yang saya rasakan ya. Saya pernah terbang di pantai yang intensitas anginnya kenceng ya. Itu memang kita butuh reach yang cocok ya, reach yang cocok. Kadang orang bilang ya udah reach nggak usah banyak setting lah atau pabrikannya aja, tapi tetap aja kan jarinya orang untuk controlling itu pasti beda-beda ya. Terutama kalau saya nyoba-nyoba berapa kali itu emang bener-bener ngolah-ngolah reach sampai dapat yang pas ya. Kemungkinan nanti saya kalau terbang di daerah bukit reach-nya saya ubah daripada terbang di daerah yang agak slow ya, agak slow kayak masuk-masuk ke daerah perkampungan atau masuk ke bangunan dan lain-lain itu saya ubah gitu. Karena dari bentuknya mungkin dia beda kayak drone-drone yang freestyle yang 5 inch itu agak gede itu dia kan pasti lebih kuat ya, dan dengan beratnya itu dia bisa melawan angin ya. Cuman ini karena drone-nya kecil ringan itu juga rentan sama angin, jadi kita lebih hati-hati ya sebagai pilotnya itu juga harus memperhatikan itu. Cuman untuk ngedive itu saya rasa sih aman ya karena udah banyak video yang ngeliatin Avata ini buat ngedive gitu. Oke, mungkin dari saya beberapa minggu menggunakan Avata ini menurut saya asik ya, worth banget lah dari sudut pandang saya pengguna aerial sebelumnya yang sudah mencoba ke ranah FPV ya. Saya enjoy banget terbang menggunakan Avata ini. Di setiap lokasi juga saya bisa explore lebih banyak sudutnya gitu. Mungkin next kalau sudah masuk event dan lain-lain saya akan share ya dari mungkin Avata ini untuk ngejob seperti apa dan lain-lain gitu. Oke, sahabat mabur semuanya, terima kasih sudah menyimak di channel saya kali ini. Mungkin selanjutnya kita pasti akan lebih banyak lagi explore jalan-jalan. Ada request boleh ditulis di kolom komentar. Oke, keep safe flight, return to home safely. Jangan lupa berdoa sebelum terbang. Oke, see you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.